Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nerusin masalah tausilul mauta, ya, mandi orang semate. Yajibu tausilul mauta bidai corona walau bisabil ma'il masyubi bil mutahhirati alaihim. Wajib memandikan mayat yang disebabkan karena mati corona, penyakit corona, walaupun hanya bisubbil ma'il masyubi, ngisirami aing sebedetra kalau bentong setong se nyetiaki diannahum laysu min syuhada ad-dunya, karena orang mati ya gara-gara corona itu bukan orang mati syahid, bukan mati syahid dunia. Syahid itu ada dua macam, ada syahid dunia, ada syahid dunia wal akhirah, ya minimal itu. Jadi orang mati syahid dunia akhirat, orang yang mati di dalam peperangan membela agama Allah, itu tanpa dimandiin, jadi langsung. Tapi kalau cuma syahid karena penyakit, orang ibu meninggal gara-gara misalnya melahirkan, itu juga mati syahid. Orang-orang yang kena ta'un, bagian dari ta'un itu adalah corona, juga itu mati syahid, tapi syahidnya syahidud dunia. Kalau syahidud dunia berarti masih biasa diperlakukan seperti orang-orang yang mati biasa, cuma di mata Allah orang ini syahid dunia. Wa illam tujad ajhizatul wiqayah ma'a daruratil akhdhi bi asbabil hita min albisatil wiqayah al-muwattiyah lil jismi bikamilihi. Karena ini matinya mati gara-gara corona, maka harus ada APD, alat pelindung diri. Ada sebutnya min albisatil wiqayah al-muwattiyah lil jismi. Kalampi seajaga, wikoyah ada searaksa, al-muwattiyah sealing poti, lijasmi untuk semua badan. Artinya alat pelindung diri. Harus pakai alat pelindung diri, khususnya ketika ada mayitnya itu gara-gara virus corona. Maka tetap wajib dimandiin, tetapi yang mandiin itu harus memakai alat-alat yang bisa melindungi dirinya dari penyakit corona. Fa illam tujad ajhizatul wiqayah fi baladin ma, ketika di suatu tempat itu tidak ada alat-alat yang bisa menjaga dirinya, di negara itu tidak ada, di kampung itu enggak ada, di kota itu enggak ada APD, enggak ada alat pelindung diri, gimana? Atau sabata al-ilmiyan intiqal al-virus min al-miyahil musta'malati fi ghusli mayyiti corona, atau secara ilmiah sudah dikatakan bahwasanya virus corona ini akan pindah dari air yang diudukkan, min al-miyahil musta'malati, dari air yang kui fi ghusli mayyit corona. Ini mandi mayyit corona. Mencaranya misalnya pada suatu saat tidak ada alat pelindung diri, atau tidak ada, atau secara ilmiah sudah disebutkan bahwasanya ini juga airnya akan membawa virus, maka mencaranya abbara adaibana bi usrafis sihhi walau wadatil mutahhirati wa sabata darurha fa innahu la yusal. Kalau ada peristiwa seperti ini pada satu saat, misalnya tidak ada APD, ya, alat pelindung diri, atau sudah diyakini secara ilmiah bahwasanya air ini akan membawa virus corona,
tidak ada alat. Kalau saya mandiin dikhawatirkan kena virus corona. Sehingga wasabata dararuha, dan sudah orang memastikan pasti ini akan menimbulkan kedururatan. Menimbulkan kedururatan sudah la yusal, walaupun tidak dimandiin enggak apa-apa mayit itu. Tekadai pandi darah. Mun kira-kira dekien tak nemu alat pelindung, tak nemu sebisa menjaga diri dari virus itu, dan sudah mengatakan para ahli secara ilmiah ini akan virusnya akan pindah kemana-mana, sudah fa innahu la yusalu. Kenapa la yusalu? Ini alasannya 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa alasannya? 1, diannahu yushtaddu 'alan nasi ghasluhum. Malarat manusia kaki mandi orang. Malarat. Siapa sendiri pun tahu sejarahnya. Mun tak ada alat pelindung, tak ada apa. Kemarin saja peristiwa di Moncek Tengah itu belum pasti. Belum pasti ini mayit corona. Cuma karena mati sampai di Kabupaten Ngawi dari Jakarta nih mobil. Dan tidak ada keterangan dokter itu keterangan dokter bahwasanya ini matinya karena corona, karena mati tengah jalan. Ketika dibawa ke Surabaya, rumah sakit Surabaya Sutomo, sudah nggak bisa diperiksa karena lebam, karena sudah lama matinya. Jadi darah sudah membeku dan sebagainya, tidak bisa diambil darahnya. Mungkin bagai sunat, sampai di sunat orang itu tidak mau mikol mayit berkata Anda karena ketakutan. Untungnya di rumah sakit Sumenep itu sudah disiapin semua alat pelindung diri dan semacamnya. Akhirnya pandi rumah sakit sholat rumah sakit, tapi semua dengan pakai alat pelindung diri. Dan akhirnya karena di rumahnya nggak ada orang yang mau ngosong mayitnya itu, karena di rumah sakit juga polisi, tentara semua pakai APD. Saya kalau APD-nya itu mahal lah. Itu saja APD-nya pada malam itu yang dipakai itu 20 juta harga semua yang pakai APD. Saya mandi apa polisi tentara sebagian, maksudnya saya sampai ke kuburan itu habis 20 juta. Setelah dipakai harus dibuang, tidak boleh dipakai lagi. Aturannya memang seperti itu. Takut dekian ini kalau pinarua ada virusnya. Kalau sudah seperti itu, nggak ada orang, nggak ada yang mau mandiin dan semacamnya, ya Allah ada saudara li'annahu yushaddu 'alan nasi ghasluhum. Pas nomor 2 apa? Walil khaufi 'alal ghasil aw ghairihi mimman yattasiluna bi, orang yang berhubungan dengan itu. Ada rasa takut bagi orang yang ghasil memandiin dan lain-lainnya untuk berhubungan dengan mayit ini karena takut menolak. Sehingga bila ada alasan-alasan seperti itu, maka ini kaidahnya wali annal masyaqqata tajlibut taisir. Otabane dalam fikih lain, usul fikih yang lain, idza daqal amru ittasana. Kalau dalam keadaan masyaqqat, maka kemasyaqqatan itu bisa menarik hukum yang ringan. Akhirnya tidak harus dimandiin kalau sudah tidak ada orang yang mau mandiin karena rasa ketakutan semua. Karena kenapa ketakutan? Karena tidak ada alat pelindung diri. Maka yang tadi disebutkan, kalau tidak ada alat pelindung diri dalam sebuah negara itu, bagaimana caranya mandiin? Padahal dokter secara ilmiah sudah mengatakan ini akan menular. Maka tidak perlu dimandiin karena al-masyaqqatu tajlibut taisir. Fatabana idza dhaqal amru ittasa. Kalau sudah sempit, ada urusan nara sempit sekali, nggak bisa apa-apa, maka secara hukum ittasa, langsung menjadi luas. Sedadana harus bisa tidak harus, sedadana tidak harus bisa harus, dan semacamnya, bisa luas hukumnya. Wali annahu idza kana ba'dul fuqaha idza karu tarkal ghusli fil majdur min babil khawfi 'alal mayyit fal khawfu 'alal ghasil in waqa'a fi dhannil ghalib fa min
babi aula. Dan sebagian fuqaha ahli-ahli fikih dia mengatakan dzakaru wa tarkal wusli fil majdur. Sebagian ulama fikih mengatakan bisa meninggalkan mandi itu bagi majdur. Majdur ya orang saya penyakit cacar. Majdur yang penyakit cacar. Sebagian ulama fikih mengatakan kalau ada orang yang meninggal, dia dengan meninggal ada cacarnya, bisa saja itu tidak disembelih. Nah, tidak disembelih, tidak dimandiin ya. Tidak dimandiin karena rikian cacarnya takut ngalih ke orang lain. Mun jeria beleka oleh cacar beleka oleh tak mandi bagi sementara ahli fuqaha, maka fal khaufu alal ghasil, maka tiding takut itu sana orang saya mandi mun lakarlah jelas ada dhannun seghalib, ada sangkaan yang kuat bahwasanya ini akan menular yang namanya mayit corona itu, famin babi aula. Maka ada termasuk bab lebih utama, artinya lebih utama. Cacar saja tidak harus dimandiin, apalagi ini virus corona. Jadi saya baca mimbabi aula, famimbabi aula. Panika dari bab saya lebih utama. Artinya ini jelas lebih utama. Ya jelas lebih utama. Aku tak mandi, mun cacar lekat tak mandi, apalagi corona. Jadi ya anu nah. Mun acaca mandi wa innama sekarang nantakilu ila baladil muslim, berema mun satya pindah kepada badalul musli. Apa badalul musli ya? Kentena mandi ya ba ala oninga inga sambian wa huwa at-tayammum. Coba baca illa ya, ala wa huwa at-tayammum. Tayammum ini ganti dari wudu. Tayammum ini ganti dari apa? Mandi wajib. Apa termasuk mandiin mayit itu mandi wajib, atau junub, atau haid, atau nifas dan semacamnya. Kalau tidak ada air, wa huwa tayammum. Ya, umpamanya pada satu saat kita pindah dari sisi yang lain, seandainya pakai tayammum itu bagaimana? Mengkibaliman yalbisu ajhizatal wiqayah walau kana dzalika min ba'dil atibba'i au aqwanihim wadhalika jadi tadi jadi guna kedua wanihim malam itu kuy kita kan akhwani. Tiba namun tak nemu aing ben sama jemaah baru macarana ya kan teh kalau apa tayammum dari arah orang tapi pakun senayamum itu orang yang memakai APD yalbisu ajhizatal wiqayah, yang memakai alat-alat pelindung ajhizatal wiqayah. Tinggal kita ya mau menegera-gera dekian tak bisa ya beremah tayammum marah idza ta'addara al-ghusl lil mayyit, apabila ada udzur untuk mandiin mayit, udzurnya hissan au syar'an. Apa bedanya hissan au syar'an? Mun syar'an ria aing beda, tapi kok sakit keras engkau tak bisa mandi wajib, engkau atayammum darahnya mana apa syar'an ya ti aing ngaruh beda alat untuk berwuslun ruah beda siapa kiban Allah beda jarnya mana syar'an pas engkau tak bisa alako akan engkau atayammum jarnya mana syar'an mun aing beda saya baca hissan dia beremah aing ngalakan tanda engkau sehat engkau jadinya mana hissan engkau sehat
tidak ada larangan dokter. Mencegah kan syar'an kok larang dokter. Saya enggak nyitingai. Ya nasi dokter. Engkau agak gerak tayamum. Merenya mana syar'an. Mensatian je engkau sehat. Sehat engkau. Saking tak nemu air. Maka ketika engkau sehat tak ada larangan kangki mandi atau benaudu kalaupun aing, tapi karena apa? Tidak ada air, maka ini namanya udzur secara hissan. Udzur secara hissan. Bada udzur secara syar. Berema mencara jeria dua udzur ini yammamu wujuban. Maka tayamum mana orang gila kalaban wajib. Hukumnya wajib tayamum. Tabana yammimu tayamum mangki orang wujuban hali wajib. Syarat tayammum dia berma wa yushtaratu alla yakuna ala badanihi najasatun. Ada benar dekian abas di anana Fathul Mu'in ana ya juz 2 halaman 111 sampai 120. Ada singkat. Tapi library footnote nanti bisa melihat karena ciri-ciri tulisan ilmiah itu memang ketika ada footnote meletakkan kataku pendapat tertibi ada pengambilannya di kitab apa, kalau Al-Quran ayat apa dan sebagainya. Maka harus diletakkan semua, ngambil dari mana itu jangan jangan disembunyikan sepertinya orang pinter tanpa footnote pendapatnya sendiri. Menggunakan Quran, menggunakan kitab agak bisa yang tak sabuk itu tidak benar secara tulisan. Ketika itu tak ada najis. Ya. Tayamum itu mau tayamum tidak boleh ada najis. Lianna syartahu taqaddumu izalatnya. Karena syarat tayamum itu harus didahului dengan apa? Hilangnya najis. Sehingga silahkan tayamum kalau udzur, tidak hanya mayit corona, apapun kita sehari-hari silahkan tayamum. Tapi syarat tayamum itu diantaranya tidak boleh ada najis. Fa in kana alaihi najasatun wa ta'adzarat izalatuha kal aqlafi dufina bila sholatin. Ya. Kalau ada mayit mau ditayamumin ternyata ada najisnya, mayitnya itu najis, wa ta'adzara izalatuha dan udzur untuk menghilangkan najis, enggak bisa najisnya dihilangkan. Misalnya apa? Kal aqlafi. Apa aqlaf? Nah, anak-anak saya orang saya kita sunat kan dilema najisnya. Kita sunat kan abu kok kepi kan mesti akemi orang kan. Bila akemi kan tak kaya saya becoy kan bela lora. Iya. Ini dilema kan mesti beda kemi aja lah. Itu mon apa mana? Tak gandas, gampang tidak gandas lah ya. Tidak gandas bahasa Indonesianya karena ini yang dengar banyak orang nggak ngerti, terserahlah. Pokoknya tidak gandas. Aklaf itu masih itunya belum disunat sehingga masih ada helmnya. Nah, aklaf itu ada helmnya masih ya. Ada kulitnya di luar dan itu ini sehari-hari kalau kamu punya anak ya, misalnya punya anak laki-laki belum disunat itu saya enggak menafajeng ya. Mun sampai kabe nara tahu toju bentuk ketika sholat tahiyat akhir misalnya tahu nak anak toju enggak benar padahal nak anak jadi kita sunat atau benar sampai akintu nyaman anak ya nyaman anak akintu mun akintu enggak abid mun toju enggak abid batal sampai jengnya. Kenapa batal? Karena membawa najis. Waktu sampai jeng buat ngiba najis. Najisnya kan macam ulah tak ada. Ngiba pelera anak nak wasa kita esok. Mun abid. Nanti mun berak tojuk napa elang, akan dung napa heker. Ya.
Tapi mun abid ngecua kintung sampai ngorok salam buat kintung buat ngiba najis kan tidak boleh. Orang sholat itu membawa najis, tak tahu harus suci betul. Karena kalau ada anak-anak yang aklaf yang belum sunat dan semacamnya itu pada dasarnya dalam itunya penisnya itu ya ada najisnya. Maka aja sampai kintung abid kawan. Betul sampai jenah karena ngiba najis. Ketika ada mayit seperti itu, ada aklaf yang di dalamnya ada najis, dufina langsung bila sholatin. Mau dimandiin dengan air nggak bisa, ya. Mau ditayamumin juga nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ada najis di mayitnya. Ya sudah, kubur, pendem, kuburaki tanpa bila sholatin. Ini menurut siapa? Ala maqtamadul Imamur Romli. Menurut pendapatnya Imam Romli. Satu, menurut pendapatnya Imam Romli. Wa yasihhu ayu yammama wa yusalla alaihi fi hadal halati ala maqtamad Ibnu Hajar. Kalau menurut Ibnu Hajar bermaksah walaupun beda najis serwa mayit tayammumi sampai jangki ayyu yammama wa yusalla alaihi tayammumi ban salataki. Menurut Ibnu Hajar boleh dan sah fi hadil halah dalam situasi seperti ini. Situasi seperti ini ala ma'tamadu Ibnu Hajar. Alasan dari kini budi baca dulu dua pendapat ya. Menurut Imam Romli pendem tidak berdoa harus disolatin. Menurut Ibnu Hajar sampai jengaki tayammumi walaupun beda najis. Pas ketika tayammumi ruwa wajibu ghuslu baqi badanihi amma ada mahallil kulfah illam yakun fashuha. Dan Ibnu Hajar tapi karena betenna ruwa ya saya tak sempat tayammum ruwa akan tayammum akan berak apa tayammum berapa fa illam tajidu ma'an fa tayammamu su'idan thayyiban sawaja tayammum berapa Ramadan muaing apa nah saya tayammum mana berak muah kalaban sawaja tayammum berak muah kalaban tahanan bener cusap betul. Umpamana pada satu saat pada satu tempat bana amempe atau bana ya junub lah intinya junub pas tak anu aing. Warem macarana tayammum. Bani pas aluk hulu dah cuy ya. Jadi ini nyari tanah saya abek lapang us hulu aniat mandi wajib aja dah. Mandi wajib ya. Nyari loka kapi. Ya nasi malaikat semalaikat senyata tuh ngajar tuh berempar aja. Cukup walaupun junub ya tetap saja muka dengan tangan tayammumnya itu. Cuma niatnya mandi wajib, niatnya tayammum wudu kan dia ya. Niat tetapi mun praktek ke dalam Al-Qur'an sama. Tanang tambah pada sahabat jara-jara dalam perjalanan musafir jarak jauh tengah jalan pasanan mimpi karena tengah mana Mekah kan pasir semua langsung aku hulu atau yang mau orang terlalu jangan sepuh bila dapatkan kanjeng Nabi jareta kanjeng Nabi ngesem je bendera jadi ya tayammum ya cukup kalaban muka dengan tangan niatnya saja kangkui mailang hadas apa hadas kini atau benar hadas aja terserah. Kalau Ibnu Hajar silahkan tayammumi dan sholatin cuma wajib ghuslu baqi badanihi amma ada mahallil kulfah selain kenangan kulfah ruwa berma jera ibetue illam yakun fasakha
Jadi menurut debuna sama Ibnu Hajar. Pas ya terusana wa muqabilul muta'ammid bi qaulillah rama. Ya, benar bi qauli yaqulu ya. La wajha li tarkis sholati alaihi. Dari berbagai pendapat ulama saya kira sebut lagi badannya putih jara debu saya muktamad berma la wajha li tarkis sholati alaihi. Tidak ada jalan untuk meninggalkan sholat walaupun ini tidak dimandiin atau dimandiin dengan cara yang tadi ada tayamum dan sebagainya. Ulama yang qaul yang muktamad tidak ada jalan untuk tidak disolatin atau tidak ada jalan litarkis sholat meninggalkan sholat. Apa? Ada keluar politrillah. Saya kira kan trillah itu qaida apa namanya? Ada dalil saya terus. Ada usul fikih al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Ada usul fikih. Sesuatu semaisur apa maisur demang la yaskutu bani kata heker kalakuan saya demang rabil maksur asabab badana tong saya malarat. Amal perbuatan yang pada dasarnya itu maisur mudah ini tidak bisa ditinggal ketika pada suatu saat ada maksur, ada sesuatu yang menyulitkan. Katakan yang menyulitkan itu yang tadi karena ada kulfah. Ya, ada kulfah yang najis. Itu kan embabnya embab ghuslun. Boleh ulama yang tadi menyebutkan misalnya tak usah enggak perlu dimandiin karena ada najis. Ulama yang pertama Imam Ramli. Atau tetap dimandiin atau ditayammumin. Ya, ini kan bab yang lain. Persoalan sholat ya lain lah. Persoalan sholat masuk dari al-maisur la yasqutu bil maksur. Menyolati kan tidak masalah. Maka yang bermasalah kan cuma dalam hal mandi apa enggak. Sehingga betul mandi atau tidak itu juga sudah ada dua pendapat. Maka jangan ditinggal yang namanya sholat itu. Menyolati tidak boleh ditinggal. Ya saya baca al-maisur la yasqutu bil maksur. Kenapa? Kaidah usul fikih ini istimbatnya dari hadis Nabi. Keluar kaidah usul fikih dari hadis Nabi, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau Anda diperintah oleh Allah, oleh Rasulullah silahkan. Kalau itu perintah ibadah, perintah bermaksiat maksudnya, memaksiatkan larangan. Kalau sudah ada perintah, kerjakan semampunya. Nanti akan idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Bakna tak bisa bajang mancing toju. Gitu ya. Tak bisa toju silakan bakna mereng kaki belat muana bersama jemaah mustalqian atau mutojian kedulu dan mereng tak bisa mereng mustalqian gentang kan ya. Itu namanya idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau Anda diperintah maka silakan kerjakan semampunya. Kalau memang tidak mampu dalam hal babnya itu bab mandiin, tapi dalam hal sholat itu mampu, silakan sholatin walaupun tidak dimandiin. Nah, dia cara berpikirnya ulama. Kaul yang muktamad. Ya silakan dimandiin. La wajha litarkis sholati alaihi. Tidak ada jalan untuk meninggalkan sholat bersama jariah janazah coba saya muktamad billah. Apa? Di annal maisur la yasqutu bil maksur. Ya. Waidah usul fikih ini keluar dari hadis Nabi, dikeluarin, diistimbatkan dari hadis Nabi idza amartukum bimrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau perintah puasa apa-apa wana perintah apa aja ya lakoni salah untuk ngelar tak usah paksa. Tapi kalau larangan tidak ada kalimat mastata'tum, ada yang harus digaris bawahi. Wa idza amartukum bi syai'in minhu mastata'tum ya fa'tu minhu mastata'tum.
mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Ada mastata'tum. Wa idza nahaitukum an syai'in ban sengko alarang kabana jauhilah cu fajtanibu. Tanda fajtanibu mastata'tum ada gitu. Jauhi sanua larang ada muncul larangan, tidak ada kalimat semampunya, enggak ada. Kalau sudah haram ya haram, kalau sudah tidak boleh semampunya, enggak ada tidak boleh semampunya, haram semampunya, enggak ada. Bila haram ya haram, tak boleh ngocak dina tak kelar ya haram bak pun tak ngocak tak kelar. Ada haram kene maksudnya gitu, haram ketelen ya. Haram telan, ini haram telan, dina haram telan, ada haram telan ya haram. Artinya untuk hal-hal yang diperintah kerjakan semampunya, tak bisa apa jeng sabit tengah malam sampai beresokona ya apa jeng tahajud walaupun berapa ya nyamana mastata'tum. Tapi kalau yang namanya larangan tidak ada mastata'tum, jauhi fajtanibu ya namanya Nabi. Kenapa kalau yang berhubungan kalau yang berhubungan dengan sholatnya mayit seperti itu tidak ada jalan untuk meninggalkan sholat, ada ya? Li'annal maqsuda min hadis sholati ad-du'a wasyafa'atu wasyafa'a lil mayyit. Karena sholat jenazah itu intinya doa, mendoakan yang mati. Wasyafa'at lil mayyit, sehingga namun berdoa orang mati teka orang berasa polo saya nyampe jengaki. Silahkan softnya jangan sampai hanya satu soft, jadikan 4 soft. Walaupun yang orangnya yang mensolatin hanya 10 orang. Kenapa 4 soft? Karena ada hadisnya. Mun bada orang mati sampai 4 soft, saya nyala teki ibaratnya syafaat oleh syafaat orang mayit. Tiba nak tu tal ngakali dia untuk nyari syafaat. Kalau misalnya ternyata yang meninggal ini disolatin hanya 10 orang, iya buat namun pinter, bagi tak telok misalnya. Ada benar ada dua, sepenting sopnya apa? Karena sop 4 itu mensiasati oleh saya mati oleh syafaat dari sampai jengkel. Kok bilang malam apa orang nemu boleh? Udah ulama debutar tak masuk dia, yang boleh lagi tak kacapok, waktu nulis dia tak kacapok. Karena memang doa dia jenazah nyampe jengaki mayit dia doa sampai orang nyebut ke ulama kata semandi itan diudur roh tak apa, biar ada seperti ini karena doanya yang pejaki mayit ada intinya doa sampai bodoh ulama nyebut ki ketat ya, tapi meni saya ketak pun kau sabar bahwasanya ada ulama yang berpendapat bahwasanya walaupun yang mensolatin pada satu saat tidak punya udhu silahkan kalau itu mayit, karena mayit itu sholat itu memang apa artinya doa ke mayit bener mayit oleh syafaat. Yang tempang pasti sampai jangan kita tahu tu lah tahu tu. Sampai seperti itu dalam sebuah pendapat ulama. Ini Buyatul Mustarsidin ya, pada kitab Buyatul Mustarsidin. Boleh tanya dia? Tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, yang hari kemarin merengati Imam Syafi'i sering Imam Hanafi. Arti nak dito dia roonenga sejarahna Sayyidina Abu Bakar Siddiq surat itu pamatar dia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kok RA enggak tak ngerti RA. Abu Bakar RA. Abu Bakar Siddiq Raudul Atfal ya. Radhiyallahu anhu RA. Ya dikian di budi ada terus akhir itu. Ki badar. Pada satu saat ketika ada orang tidak menyolatkan mayit di tempat karena ada seperti itu, ada udzur dan semacamnya, ada bisa sampai jengaki secara gaib, sholat gaib. Ya. Al-mayyitul muslim bil waba yughsalu wa yukfanu wa yusalli alaihi wa yusalla alaihi wa yudfan. Orang yang mayit itu mayit kena penyakit corona itu harus yughsalu, hukum asallah harus pandi ifuntu sampai jengaki pendem seperti biasanya. Wa dzalikal madhkur fardu kifayah. Jangan fardu kifayah ya. Pak namun mentar kawale mate fardu kifayah apa fardu ain. Mun labada nyampe jengaki berma cukup fardu kifayah. Pertanyaannya nanti ya, ada kitab ya, orang kok nyabak, karena bisa ngabes ini ya kan beda funut. Fahal saqatatis sholatu alaihi in kana syahsul ghaib wa yusalla bi sholatil ghaib. Bermamun mayit edimar misalnya mbak tak bisa nyampe jengaki bolana jauh bersama jemaah. Bisa ternyata juga tak sampai jengaki bolanya cabok corona bersama jemaah. Apa menunggu apa jeng idia nyampe apa jeng gak epivereci. Padahal semate pada survei atau pada Jakarta. Apakah pertanyaannya keker fardu kifayah ruah mulai pada nyampe jengaki secara gaib. Al jawabu berma anna sholatal gaib musbitun li fardil kifayah. Ada mesti baru kawan. Sholat gaib itu bisa menggugurkan fardu kifayah. Itu kata sampai jangan kini kenangan robot nanya panjangnya dia arolah menggugurkan fardu kifayah di sana. Tidak ada orang yang berdosa. Ketika di sini sudah ada dilaksanakan sholat gaib. Misalnya hari Jumat ayo berdoa mate apa jangan dia misalnya. Itu di sana seandainya tidak disolatin itu sudah menggugurkan kewajiban fardu kifayahnya. Dengan sholat gaib maka bisa menggugurkan apa? Musbitun li fardil kifayah, menggugurkan fardu kifayah ya, menggugurkan fardu kifayah. Ya, Sayyidina Abu Bakar ya sahabat Kanjeng Nabi ya, sahabat Kanjeng Nabi, saya berjuang buat Kanjeng Nabi, bahkan matuana Kanjeng Nabi. Siapa? Rajin Kanjeng Nabi siapa? Saya anak Sayyidina Abu Bakar, saya putrana siapa? Siti Aisyah dia putrana Sayyidina Abu Bakar. Di umur 1 tahun waktu kira kabin dengan Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi tak kompol sebagai suami istri tak kompol karena tidak anak. Kompol lah umur 11, umur 12 pura kompol. Ya rasa bagian dari cari tanah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dijamin masuk ke surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dijamin masuk ke surga. Ya, mari mendadak. Iya, jadi radhiyallahu anhu jadi benar air. Ya, kada sakoni lah paling 2 reki mari rafikin. Mari jadi engkau ngorokasi biasa lalakon lesari dulu apalagi saya tanya kia bersama jemaah lesari dah ada boleh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatul abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi وسلم اللهم إن كنت أعتبتنا في أهل السعادة فأثبتنا وإن كنت أعتبتنا في أهل الشقاوة فامهنا إنك على كل شيء قدير إنك لا تخلف الميعاد اللهم
وارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقبال في شهر رمضان وارزقنا الاستقامة بعد رمضان وارزقنا الاستقامة بعد رمضان وارزقنا الاستقامة بعد رمضان. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. ربنا تقبل دعانا بحق السائلين ويسرار الفاتحة.